melihat bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, suatu hari saya mendapatkan satu ilustrasi yang bagus. Ketika saudara punya tanah, katakanlah ada sertifikat tanah, yang berotoritas atas tanah itu siapa? Kita, betul. Tetapi kalau otoritas itu saudara tidak gunakan, sertifikatnya lama saudara biarkan saja. Tiba-tiba setelah sekian tahun, sekian puluh tahun, lalu saudara ingat punya sertifikat tanah. Waktu saudara cek sertifikat tanahnya, ternyata sertifikat tanahnya tadi 100, jadi 80. Karena 20 ini sudah diambil orang. Dari ilustrasi itu Tuhan katakan begini, banyak orang punya otoritas tapi nggak punya kuasa. Setiap kita sudah diberikan kuasa untuk Tuhan untuk kesembuhan. Setuju katakan amin? Punya otoritas untuk kesembuhan, tetapi tidak punya kuasa untuk menyembuhkan. Banyak dari kita ini Tuhan sudah bilang, kutuk itu sudah dikalahkan, dipatahkan oleh Yesus Kristus. Betul nggak saudara? Itu otoritas telah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi kita tidak punya kuasa. Kita lebih percaya kalau dokter bilang kita sakit, stadium 4, bentar lagi mati. Lalu kita bilang, udah hidupnya begini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya harus mengaktifkan otoritas itu. Kita bukan undang, kita Kejadian 1 ayat 26. Nanti saudara akan mendapatkan gambaran utuhnya. Kenapa kita dan bagaimana kita untuk mengaktifkan daripada otoritas ilah. Yuk kita baca sama-sama Kejadian 1 ayat 26. 1, 2, 3 Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara perhatikan di sini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan, yang ngomong ini siapa? Halo saudara, yang ngomong ini siapa? Pak Andi? Tuhan Allah. Dan dia berbicara ini kepada siapa? Kepada siapa? Kepada kita. Yang artinya dia berbicara kepada pribadinya, kepada Roh Kudus dan kepada Anak. Nah, ketika dia berkata demikian, lalu mereka bilang, untuk apa dijadikan menurut gambar dan rupa kita? Seolah begitu gambarannya ya. Karena di situ dibilang supaya mereka berkuasa. Catat baik-baik. Kata kuasa di sini dalam bahasa aslinya dominion, kingdom, yang artinya supaya mereka berotoritas. Berotoritas artinya memerintah atas apa? Tuh, atas semua ikan-ikan di laut, atas air, atas semua burung-burung di udara, atas semua yang ada di udara, atas semua ternak-ternak, berarti yang ada di atas bumi, bahkan dan atas seluruh bumi, yang lebih hebatnya lagi atas segala binatang melata yang merayap, yang artinya di bawah bumi. Saudara perhatikan, ini ayat Tuhan berikan kepada saudara dan saya supaya kehidupanmu jangan terlalu nyaman dengan kesulitan dan kesusahan. Masalah boleh ada dalam kehidupan kita, proses boleh ada dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan otoritas ilahi dalam kehidupan. Yang ngerti katakan amin. Oleh kanan kiri bilang, dengerin tuh. Amin. Sampai sini boleh kakak. Lalu apa yang terjadi saudara? Ketika Kejadian 1 ayat 26 diberikan kepada Adam dan Hawa, iblis dengar. Musiknya Pak. Supaya ada hadirat. Soalnya kalau Daud sudah bermain kecapi, hadirat Tuhan tuh. Ini namanya kan David. David. Iya. Nah, saudara, ketika ini dibicarakan, iblis dengar. Maka ketika manusia dijadikan di pasal 3 dalam kitab Kejadian, apa yang terjadi? Manusia di pencobaan di mana? Di mana? Baca kitabnya. Taman Eden. Manusia jatuh dalam dosa. Tangkap baik-baik ya. Jadi khotbahnya jangan satu arah aja, kita jadi kayak teks gitu, jadi lebih seru gitu. Apalagi kalau ada kopi dan gorengan ya Pak ya. Nah, ketika itu di iblis dengar,
menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dalam bahasa aslinya imago-Dei, serupa dan segambar, gak bisa dibiarin. Maka apa yang terjadi? Di Taman Eden, manusia itu dijauhkan. Iblis datang kepada manusia. Bro, gitu ya kira-kira ya, ngomong aja. Gua tahu lah, pasti Tuhan Allah berfirman semua makanan di sini gak boleh lu makan kan? Iblis aja banyak Alkitab. Saudara baca Alkitab kan? Katanya anak Tuhan, baca Alkitab aja kalah sama iblis. Lu anak siapa? Lihat kiri kanan, jangan berharap masuk surga baca Alkitab aja jangan. Betul nggak? Lah iblis saja baca Alkitab, saudara baca kitab Kejadian. Pasti Tuhan Allah berfirman. Itu iblis yang ngomong. Dia baca Alkitab. Lalu Adam dan Hawa bilang gini, enggak, Tuhan bilang semua boleh dimakan kok. Tapi satu pohon ini jangan dimakan. Gak apa-apa, lu makan aja, lu gak akan mati. Ya. Satu kali iblis ngomong, 3 hal yang menghancurkan manusia. Lu lihat buahnya itu enak, lalu manusia itu bilang apa? Manusia melihat buah itu sepertinya sedap untuk dimakan. Betul nggak? Yang betul-betul aja baca Alkitab nggak sih? Betul nggak? Emang benar gitu aja? Benar nggak? Benar ya. Manusia itu lihat habis dia ngobrol sama iblis itu, benar kayaknya ini enak, sedap juga. Akhirnya manusia itu makan buah. 3 hal itu terjadi. Keinginan maka keinginan daging melawan Tuhan, keakuan biasa. Ketika manusia itu melawan Tuhan, dia mengikuti keinginan dagingnya, mengikuti keinginan mata, secara otomatis terjadi pertukaran kuasa. Yang tadinya manusia dibilang baiklah manusia itu berkuasa atas ikan-ikan atas seluruh bumi, ditukar kuasa dengan iblis. Ketika manusia itu makan buah itu, akhirnya kuasa itu tertukar. Manusia tidak lagi memiliki kuasa kemuliaan atau bahasa aslinya kuasa dosa, D-O-K-S-A, ditukar dengan kuasa dosa. Akibat pertukaran itu, saudara, ini penting. Makanya kenapa ya hidup itu gampang minder, malu? Kenapa gagal terus? Kenapa gampang iri dan dengki? Karena sudah terjadi pertukaran di Taman Eden. Taman Eden itu hadiran. Ketika terjadi pertukaran itu, saudara, manusia itu makan buah. Manusia itu langsung berbuka. Ternyata panjang. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Manusia itu minggir. Dia ngumpet. Ketika dia ngumpet, apa yang terjadi? Tuhan Allah datang. Tuhan Allah datang kamu mana? Cuma bertanya, hai manusia, di mana kamu? Manusia itu bilang apa? Tuhan, kami malu karena kami telanjang, maka kami bersembunyi. Lihat, akibat dosa, akibat daripada kita tidak taat kepada Tuhan, setiap manusia akhirnya hidupnya punya rasa malu. Betul nggak sih? Kita tinggal di rumah, token listrik bunyi, malu. Takutnya tidak omongin sama tetangga. Betul. Kita telat dikit, bayar apapun. Kita dalam kumpulan keluarga, saudara, karena kita naik angkot atau naik motor, malu. Nanti dibilang naik motor dulu, nggak berani mobil. Selalu rasa malu. Akhirnya kita tidak punya otoritas. Ternyata orang yang berotoritas bukan karena uang yang banyak. Orang yang berotoritas bukan karena jabatan dan posisi, tetapi orang yang berotoritas karena dia tahu ada nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenaran. Wow. Kalau orang punya nilai kerajaan Allah dan kebenaran, yang lain mau punya rekening 12 miliar, yang lain rumahnya mau besar, yang lain mau hidupnya gimana, tetapi kalau ada Allah dalam kehidupan saudara, dia maka tegaklah kepalamu menghadapi Allah. Saudara naik angkot aja orang bisa iri. Padahal dia udah naik mobil. Pernah ngalamin itu? Saya pernah. Dia naik mobil, saya naik angkot, tetap iri. Sampai dia bilang gini, bro, lu kayaknya gak pernah susah ya? Mukanya senyum terus. Saya deketin. Karena gua susah maka gua senyum. Betul gak?
Kalau udah jatuh jangan mau ketimbang tangga. Sampai keluarga saya nggak percaya kalau kita tuh nggak punya uang. Sampai dia bilang, nggak mungkin kalau nggak punya uang, pasti punya uang lah, pinjam lah. Sampai saya bilang, ya Allah, ya kiamanya saya rasul dan Paulus. Saudara, ketika terjadi pertukaran di Taman Eden, manusia hilang otoritasnya. Manusia tidak puas dengan dirinya. Maka manusia terus mendandani hidupnya dengan hawa nafsunya. Maka ketika itu terjadi, saudara, maka apa yang terjadi? Surga rapat. Ketika surga rapat, surga dalam kita, Yesus harus turun ke bumi. Gitu ya, harus menjadi contoh dan teladan. Harus ada karakter, harus ada contoh pada manusia-manusia. Maka sebelum Yesus turun ke bumi, kitab Yesaya pasal ke-11 ayat yang kedua dikatakan demikian. Yesaya 11 ayat. Firman Tuhan katakan demikian. Yesaya 11 ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau Tuhan akan ada. Terus. Perhatikan. Rupanya itu ayat sudah diberikan kepada Yesus, dinubuatkan. Tumpul Isai akan ada, yaitu bahwa Yesus akan turun daripada Isai. Dikatakan Tuhan akan ada padanya. Ketika Tuhan akan ada padanya, maka Yesus, saudara, datanglah ke dunia. Betul. Ketika Yesus datang ke dunia, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ada burung merpati. Lalu dikatakan, inilah anak ibu kasih, kepadanya lah aku berkenan. Setelah itu terjadi, Yesus tadi Yesaya bernubuat dalam Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Ada roh hikmat dan pengertian, ada roh nasihat dan keperkasaan, ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ketika Yesaya bernubuat seperti ini, lalu kita berpikir, kapan Tuhan aktifkan? Kapan Yesus mengaktifkan nubuatan ini? Yesus mengaktifkan nubuatan ini ketika Yesus dicobai di padang gurun. Berapa kali pencobaan? 3 kali pencobaan. Betul ya saudara ya? Pencobaan pertama, ubah batu jadi roti. Ubah batu jadi roti, itu keinginan daging. Lalu pencobaan kedua, jatuhkan dirimu. Nanti ada malaikat Tuhan yang tolong. Keakuan hidup. Poin ketiga, semua ini akan kuberikan kepadamu. Mungkin bahasa sekarang, Yesus lihat semua akan kuberikan kepadamu dengan satu catatan, sembah. 3 pencobaan ini apakah Yesus lakukan? Apakah Yesus turun? Yesus tidak turun. Ketika dibilang ubah batu jadi roti, Yesus pakai roh hikmat dan pengertian. Yesus bilang begini, hai iblis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Kalau bahasa Daudnya gini, lu suruh gua ubah batu jadi roti, lah bokap gua yang punya pabrik roti. Karena firman adalah roti hidup. Lalu pencobaan kedua, jatuhkan dirimu. Iblis tidak jatuhkan diri, malah Yesus menasehati iblis itu, please jangan coba Tuhan Allah, sebab hanya Dia yang patut. Akhirnya, lalu pencobaan ketiga dikatakan semuanya akan kuberikan kepadamu dan satu tema sembah. Apa Yesus lakukan? Karena Yesus memiliki roh pengenalan, kenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Seluruh dunia diberikan kepadanya, dia tolak. Sebab Yesus bilang apa? Sebab yang patut disembah cuma Tuhan Allah. Ayo kita perhatikan. Ketika otoritas ilahi tidak ada dalam kehidupan saudara dan saya, sangat gampang. Gara-gara masalah perut, kita tidak lagi percaya dengan Tuhan. Gara-gara masalah makan, ubah batu jadi roti, sedangkan Tuhan adalah pabrik roti. Kita gadaikan iman kita gara-gara segepok makanan. Ayo kita lihat, gara-gara jabatan, gara-gara posisi, kita kadang pindah agama, kita kadang memberikan diri kita untuk diapain saja. Bahkan kita walaupun sudah menjadi orang Kristen, kita tetap memegang jimat, memegang opo-opo. Kita halalkan segala cara. Untuk apa? Untuk bisa mendapat keakuan.
Bukan karena setiap kita gara-gara keinginan matanya kita halalkan segala cara. Oh, lihat cewek cantik, cewek ganteng lagi. Lihat cewek cantik, cowok ganteng. Ya sudah, nggak apa-apalah agama nanti. Pacaran aja dulu walaupun tidak seiman. Nanti dia akan kita tarik. Kalau ditarik, oh gara-gara begini, udah kita gadaikan iman kita. Tetapi orang yang mengenal Tuhan dan takut demi apapun, dia akan jaga keinginan matanya. Dia matanya selalu tertuju kepada Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Yesus turun ke dunia. Yesus mau supaya setiap saudara memiliki Roh Tuhan. Makanya ketika Yesus sebelum dia naik ke atas surga, dia berpesan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini, saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai. Perhatikan. Kitab Kejadian 1 ayat 26 yang tadi kita baca, ada kata kuasa juga di situ. Betul ya Pak? Kata kuasa dalam Kitab Kejadian 1 ayat 26 artinya adalah dominion. Tetapi di Kisah Rasul 1 ayat 8, kata kuasa di sini bukan lagi artinya dominion, tetapi artinya adalah dunamos, yang artinya adalah kesanggupan. Inilah makanya Yesus sebelum dia naik ke atas surga 40 hari, saudara, dia ekstern masih ada di bumi, hanya ingin memberikan kepercayaan penuh, hanya ingin mewanti-wanti para murid untuk berkata demikian. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Sampai di ayat yang lain bilang, diam di Yerusalem sampai kamu mendapatkan kuasa. Kenapa? Karena ini adalah bagian penting dalam kehidupan saudara dan saya, supaya hidupmu dan hidupku mengalami kemerdekaan. Tidak selalu terkungkung dengan sakit penyakit, kemiskinan, kutuk, dan segala macam daripada kuasa sejahat. Tetapi hari-hari ini, kalau saudara ingin melihat kerajaan Allah dan kebenaran yang ada dalam kehidupanmu, engkau harus mengaktifkan kembali otoritas ilahi dalam kehidupanmu. Kalau hari ini engkau punya satu masalah, satu kendala, satu sakit penyakit, satu kemiskinan, masalah keuangan, engkau harus menggunakan otoritas itu. Karena sama sekali Tuhan tidak pernah menciptakan uang, saudara. Tuhan tidak pernah menciptakan uang. Bahkan sebelum saudara dan saya ada, Tuhan kita adalah Jehovah Jireh yang sudah menyediakan segala kebutuhan. Maka untuk itu firman Tuhan juga katakan, Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Yang saudara hanya perlukan hari-hari ini, please, sebagai hamba Tuhan dan sebagai pendeta, saya hanya bilang, aktifkan Roh Kudus di dalam kehidupan. Ketika otoritas ilahi ada dalam kehidupanmu dan aktifkan. Ketika engkau melihat anakmu ada di mana, suamimu ada di mana, istrimu ada di mana, mungkin hari ini kau butuh untuk bayar uang sewa rumah, mungkin kau butuh untuk ini dan itu, engkau sudah bisa hanya mengatakan dan memerintah dalam perkataan. Karena Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, kamu akan berkuasa. Ketika itu engkau aktifkan dalam kehidupanmu, engkau menjadi pribadi yang terkoneksi sama Tuhan. Engkau menjadi pribadi yang menempel kepada Tuhan. Ketika engkau mengaktifkan itu, saudara, engkau akan lihat keiri hatian, kedengkian, sakit hati, kekecewaan, sakit penyakit, kepahitan, itu akan minggir dalam kehidupan. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kuncinya adalah kalau kamu mau menerima kuasa, kuncinya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah satu pribadi yang punya rasa. Yang punya rasa, saya katakan. Jangan Jangan kita hanya memanfaatkan Roh Kudus. Saudara kalau punya teman hanya memanfaatkan, pasti kita gak suka. Datang kepada kita cuma karena maunya. Datang kepada kita karena dia pengen sesuatu. Kalau gak perlu, gak mau. Bersama Roh Kudus, apapun keadaan, engkau lagi berbuat dosa, ngomong sama dia, Roh Kudus, aku jatuh dalam dosa. Kamu lagi benar hidupnya, Roh Kudus, thank you ya.
Karena Roh Kudus sudah ada. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan bahasa mengenai. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, bukan bahasa baca Alkitabnya dan hafal Alkitabnya, tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus cuma satu, dia punya buah, dan kedua, dia punya karunia. Buah Roh, nanti saudara baca di dalam kitab Galatia, bisa Galatia 5. Kitab Galatia pasal yang ke-5 dikatakan demikian, saudara. Tentang buah Galatia pasal yang ke-5. Kalau saudara lihat di dalam Galatia pasal yang ke-5. Haleluya. Kita baca dari ayat yang ke-22. Galatia. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lanjut. Terus tidak ada hal-hal itu. Yuk baca sekali lagi, tidak ada hukum. 1, 2, 3. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara bisa tangkap? Ternyata saudara, kalau saudara hidup di buah Roh, maka pelan-pelan hidupmu terlepas daripada hukum-hukum. Karena firman Tuhan katakan dengan luar biasa, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bahwa ketika saudara dan saya hidup di dalam buah Roh, maka kutuk, sakit penyakit, kemiskinan, apapun yang menjadi dosa dalam kehidupanmu, itu tidak akan bisa menentang hidup. Karena pelan-pelan kasihnya, kemurahannya, damai sejahteranya, kelemah lembutannya, itu merestorasi, memulihkan kehidupan. Tetapi tidak hanya untuk ini, tapi saudara juga harus bergerak dengan karunia. Karunia Roh itu nanti saudara baca di rumah. 1 Korintus 13 dan 12. Itu ada karunia bernubuat, karunia memberi, karunia menyembuhkan, karunia berkata-kata hikmat, karunia berkata mengartikan bahasa banyak. Artinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka buah Roh yang artinya kasih Bapa dan karunia Roh yang artinya kehendak Bapa itu harus bekerja sama. Tanpa bekerja sama buah Roh dan karunia Roh, maka saudara tidak akan memiliki otoritas. Masa sifatnya orang punya buah Roh tapi nggak punya karunia Roh, itu pasti bohong. Punya buah Roh, kasihannya, sedia lihat keluarganya belum makan seminggu. Tetapi ketika saudara lihat keadaannya seperti itu, saudara nggak mau nabur. Beras barang seliter aja saudara nggak mau kasih. Artinya apa? Bohong, buah Roh. Punya karunia Roh, nggak punya buah Roh, sombong. Wah, karunia memberinya bagus. Oh, udah beri kesini, tapi diceritakan. Aku dia punya karunia berbuat. Saya tahu kamu nanti akan begini. Wah, merasa diperlukan Allah. Gak punya buah, jadi sombong. Kenapa? Karena gak punya kuasa diri. Karena aku. Tetapi ketika saudara memiliki kuasa diri, punya buah Roh dan karunia, dimanapun posisi pelayanan saudara, saudara tidak dilihat lagi. Mau di mimbar, mau jadi asyir, mau petugas multimedia sound system, mau menjadi pemusik sekalipun, yang saudara lakukan adalah yang terbaik bagi nama Tuhan. Karena semuanya upahnya sama. Ketika kau lakukan seperti itu, saudara, lihat, maka otoritas ilahi itu akan mengikuti kau. Kebajikan, kemurahan akan selalu mengikuti. Kalau saudara ingin memiliki otoritas itu, pesannya gimana? Ada 3. Nanti baca Yohanes 15. Kalau kau ingin melihat kehidupanmu memiliki otoritas, ada yang pertama, jatuh karena buah. Betul ya Pak? Tetapi Adam yang kedua, Yesus berkata dalam Yohanes 19, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, kamulah nanti-nanti. Siapa yang berbuah akan dibersihkan, tetapi yang tidak berbuah akan dibuang. Kalau Adam pertama jatuh dalam dosa karena makan buah, Adam yang kedua membangkitkan kita kembali untuk mengalahkan dosa dengan berbuah. Keren. Yang pertama jatuh karena buah, tetapi Adam yang kedua
untuk menghancurkan, membalas dendam daripada iblis. Kamu harus berbuat. Ketika saudara berbuat, maka untuk kita bisa berbuat cuma 3 hal. Yang pertama, tinggal di dalam aku. Poin yang kedua, tinggal di dalam firman. Dan poin yang ketiga, tinggal di dalam kasih. Ketika saudara lakukan itu, saya percaya saudara akan bersyukur kepada Tuhan, bersuka cita kepada Tuhan. Ternyata bukan kuatan gagah, ternyata bukan kerjaku yang pagi sore banting tulang yang berkati kehidupan, tetapi berkat Tuhan lah yang menjadikan kau kaya. Karena susah payah tidak menambah. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kasih kemuliaan bagi nama